Dapatkan kebutuhan anabul kesayangan Anda hanya di Pet Station BSD City. Oke dok lovers Indonesia, kembali di channel YouTube Bobisan untuk seksi dunia satwa kita bersama dengan Asuk Darmawan. Kalau kita mau ngomongin soal chow-chow. Ya. Ini chow-chow. Chow-chow asli Cina. Ya, cocok gak sih dipelihara buat di rumah gitu loh. Soalnya kemarin dengar-dengar ya, harganya gila banget, puluhan juta sampai ratusan juta. Sekarang ini lagi mungkin breeder di Chow-chow di Indonesia udah nggak banyak ya. Makanya udah nggak banyak yang breeding ya. Nah lalu kenapa orang masih mau suka ya? Buat piara gitu loh. Bukannya ini masalahnya banyak kayak bulunya tebel, nggak tahan panas. Ya, kalau misalkan kita bilang kayak kodrat, sebenarnya anjing ini nggak cocok di Indonesia. Secara kodrat ya? Ya, karena kan ini anjing bulunya tebel banget. Jadi dia harus kalau mau bulunya maksimal, tebel dan sebagainya, pasti ruangan AC jadi salah satu kendala ya, faktor utama. Nah, kalau yang kedua, kalau misalkan beberapa Chow-chow yang belum seleksi ya, belum seleksi itu keturunannya, bloodline-nya kadang-kadang masih ada yang karakternya galak, bisa nyerang. Nah itu. Jadi itu tidak menjadikan Chow-chow breed yang favorit lah istilahnya untuk orang-orang di Indonesia. Jadi kalau mau piara mesti tahu sifatnya, dia galak apa enggak gitu. Iya. Breed dari garis keturunan dari bapaknya, ibunya, rata-rata kalau yang udah ikut show sih udah aman. Udah. Ini kan Chow-chow katanya asal mulai dibikin sebagai anjing petarung ya? Anjing pelacak, anjing petarung ya. Petarung ya. Nah pasti sifatnya kan galak ya. Sifatnya independen sih, lebih tepatnya sih. Kayak mereka bisa bercanda, tapi abis itu mereka lebih nggak mau kayak di anjing-anjing yang pada umumnya dipanggil datang atau apa. Mereka punya sifat independennya mereka gitu loh. Tapi bisa nurut gitu? Bisa nurut. Gak ada masalah gitu ya? Nah dia cocok gak dipelihara sama anjing lain? Kenapa? Sama anjing lain misalnya? Optimax, suplemen anjing yang cocok untuk anabul kalian. Bisa meningkatkan nafsu makan, menghaluskan dan melebatkan bulu, memperkuat otot, serta mengoptimalkan pertumbuhan si dogi. Ayo, coba sekarang dan berikan Optimax setiap hari ya. Misalnya bukan Chow-chow gitu, misalnya Alaskan. Ada beberapa yang piara anjing Chow-chow dengan ras lain ada. Tapi biasanya mereka dipeliharanya mungkin dari kecil ya. Dari kecil bareng atau apa gitu loh. Karena kalau misalkan Chow-chow jantan sama jantan aja saat dipelihara dari kecil pun aja, kalau udah gede itu pasti teritorial gitu loh. Sama kayak anjing lain gitu, suka teritori ya? Iya, jantan sama jantan ya. Gitu. Manja sih. Yang lucu dari Chow-chow ya manja gitu. Lalu kalau lidah selalu hitam? Lidah harus hitam. Wajib ya kalau di Chow-chow ya? Belang nggak boleh? Nggak boleh. Ada spot di lidahnya, spot merah muda aja juga nggak boleh itu. Nah untuk berat, ukuran badan dia termasuk medium? Medium. Di beratnya? Kalau jantan antara 28 sampai 30 harusnya. 28 sampai 30 kilo. Kalau betina biasanya 18 sampai 22 lah. Nah lalu ini moncong, masalah moncong. Ada yang moncongnya rada mancung kayak ini nih. Iya. Lalu ini lebih pesek Lebih ya? pesek. Itu beda karena jantan atau betina atau gimana? Itu dari keturunan ya. Dari memang tipenya bukan sih? Kalau dibilang tipe enggak juga sih. Ya kalau kita bilang muka-muka Chow-chow, ada beberapa muka Chow-chow, ada yang white, ada yang heavy, terus ada yang flat ya, Flat, pesek gitu deh. Karakternya, bentar deh, coba deh. Nah kalau bulu, jadi kalau biar lebat kayak gini mesti AC.
AC. Tapi bukannya dia secara genetik juga akan lebat ya? Secara genetik penting, tapi kalau misalkan genetiknya bagus tapi perawatannya tidak bagus, juga bulunya nggak akan maksimal. Nggak maksimal kayak begini. Iya. Dia mesti kayak cowok-cowok gak sih, bulunya kasar gitu loh? Bulu kesininya agak kasar nih, ke belakangnya sini nih. Kesininya agak halus. Yang ini halus ya? Iya. Ini kayak cowok, kayak pom. Iya. Mukanya Coco ada yang tipe color round, ada yang white, ada yang flat, ada pointed, Flat tuh pesek gitu. Iya. Kenapa sih kamu nggak mau di center? Nah, kemarin ke dokter hewan. Ada temen dia punya cowok-cowok ya. Bulunya kan tuh full tuh. Tiba-tiba kena overheat padahal pakai AC. Iya. Apa? Nah, Dari faktor minuman? Nah, kata dokter hewannya, kalau cowok-cowok itu wajib setahun sekali dicukur botak karena makin lama dia punya bulu ini makin padat gitu loh. Selama ini sih saya kalau misalkan kulitnya nggak ada masalah sih nggak pernah dicukur ya. Nggak pernah ya? Jadi nggak di mesti setahun sekali gitu. Iya. Apa AC-nya mesti kenceng banget? AC memang harus dingin sih. Karena tiba-tiba tuh itu heat stroke dia. Tipikal muka Coco ya. Oh, ada yang flat tuh. Ada yang flat, ada yang white. Oh, ini rada Ada yang bayangan ini. Oh, yang Ada yang memang runcing sekali. ada yang pointed ya, Switch. round. Yang paling bagus yang Itu selera lah. Selera. Ya. Seleranya masing-masing. cuman kalau buat di Indonesia lebih cocok piara yang moncongnya lebih panjang kali Iya, kalau di Indonesia harusnya cenderungnya sebenarnya lebih panjang. ya. Ini aja dia masih ngorok nih. Nah, ini pesek ini. Iya. Ini masuk pesek ya ini. Ini termasuk sedang lah ya. Kalau ini Ini juga masuknya round. masih round dia. Iya, bulat. Nah, jangka panjang umurnya bisa tahan berapa tahun dia biasanya? Mungkin yang saya tahu ya, kalau Coco saat ini yang paling tua yang saya pernah lihat di tempatnya Ko Akwet itu udah 13 tahun ya. 14 ya. 13-14 tahun. Yang udah buta-buta itu. Cuman udah nggak bisa aktif lagi, cuma tiduran aja gitu. Ya makanya kalau misalnya buat piara di Indonesia atau rumah yang AC-nya nggak gitu kenceng ya, mestinya dia dibotakin kali ya. Kalau misalkan mau dibotakin sebenarnya sih ada pilihan. Coco itu ada yang smooth bulunya, yang pendek. Yang Tapi pendek. di Indonesia nggak masuk. Oh, ada bulu Ada yang, smooth. ada yang Bukannya bulu sarpe ya? Bukan. Coco dia smooth. Oh, ada yang smooth juga ya. Iya. Kayak collie, ada yang rough, ada yang smooth collie gitu. Tapi kan orang-orang di Indonesia lebih sukanya kan karena dia fluffy bulunya. Jadi kayak beruang lah ya, kayak teddy bear gitu. Iya. Kalau yang misalkan yang smooth, oh dulu ada Ko Aping di Bandung punya 1 ekor. Ada yang masukin ya. Ada Ko Aping. Cuman modelnya mungkin kayak sarpe kali ya. Bentar ya. Lihat ya. Smooth Coco. Lihat lucu banget yang ini dia. Kenapa dia suka begitu? Ini bulunya lebat banget sih. Nah, kalau dari warna, ini warna krem sama warna merah, red kan ini? Red. Itu gampang rontok mana? Kalau ini yang tipikal smooth. Ini smooth. Ya. Ini tipikal smooth. Smooth coat. Oke. Oke. Nah, ini sebenarnya jauh lebih cocok sebenarnya untuk di Indonesia. Ya, cuman kayak kurang mewah ya. Kurang mewah ya. Tapi yang ini bisa dibikin kayak gitu, tinggal di grooming aja kali. Pernah punya pengalaman ketika dia sakit kulit dibotakin. Bentuknya malah lebih kayak sarpe jadi. Iya kan? Dia mungkin satu keluarga sama sarpe ya. Iya.
Cuman size-nya juga hampir-hampir sama, sekitar segini juga, Size-nya memang medium. sekitar segini sama. Ini termasuk bisa masuk medium size lah ini. Kecil sih ini, agak kecil dia. Ini import apa lokal ini? Ini anakannya Coaquet ya. Oh, ini lokal. Lokal. Semua lokal ini. Ya udah anakannya dari Coaquet ini. Ini Coaquet aja udah belum masuk lagi yang baru ya. Coaquet kan udah ganti Ke pom. pom-pom. Jadi yang nerusin lu nih ceritanya nih. Enggak juga. Enggak juga, masih ada lagi. Masih ada Cina tali. Ya itu kemarin si Natalia itu yang bookingnya banyak gitu loh. Jadi gue pikir kok cowok-cowok lagi naik daun lagi ya. Ada satu lagi yang punya Coco namanya Siapa? itu kemarin belinya sama aku. Tapi dia lumayan aktif sih di Instagram. Nama Coconya dipanggilnya Bakpao. Bakpao. Yang punya namanya Lihat ini moncongnya pendek banget. Jessica ya, kalau nggak salah ya. Dan lidahnya hitam banget. Lidahnya ungu. Biruan lah, Biru tua sebenarnya. Ini berapa tahun deh umurnya? Ini ini 2 tahunan ya. Ini? Si Blondie 2 tahunan. Yang krem ini. Betina ya. Ya kalau kondisi bulu warna sama-sama lebat ya? Apa lebih lebat yang coklat? Bulu sebenarnya sama aja. Cuman kayak kadang-kadang kita sisir, bulunya kan harus disisir nih setiap hari supaya tetap ngembang. Dan jadi kalau misalkan antara warna red sama warna krem, ini juga krem karena bukannya rencanakan pengen punya warna krem. Ini karena anakan sendiri lahirnya warna krem. Dari coklat sama coklat bisa krem? Iya, nyasar satu warnanya krem keluar. Nah, kalau untuk perawatan paling gampang menurut saya sih warnanya red. Coklat. Coklat ini ya? Iya. Karena kalau yang krem, kalau kotor sedikit dadanya langsung kelihatan. Merah? Ya kan langsung kayak kotor lah, dekil gitu. Iya. Kalau warna hitam, kalau perawatannya salah, bulu hitamnya jadi merah. Kalau yang grey atau blue warna abu-abu, itu bulunya banyak putih. Ada uban? Iya, kayak uban gitu loh. Jadi aku paling prefer sebenarnya warnanya warna red. Nah kalau buat pemula cocok gak ini? Kalau dibilang cocok nggak cocok kembali lagi kepada masing-masing individu ya yang mau piara anjing, seberapa besar komitmennya menurut saya gitu loh. Karena kan anjing cocok kalau dari papi pasti lucu, begitu udah gede kadang-kadang punya ada sifat-sifat yang bawaannya dia gitu loh. Nah kalau misalkan dari pemula cocok atau nggak cocok, balik lagi sih komitmen aku awal daripada si pemilik itu gimana. Tapi baiknya dipelajarin dulu ya, Iya, sifatnya, karena perawatannya. harus maintenance-nya cukup tinggi lah. Ya, buat bulu tebel kayak begini. Mandinya berapa lama sekali? Kalau di saya mandi itu 10 hari sekali. 10 hari sekali? Iya. Dia ini nggak ada bulu ya? Apa mesti cabut kayak memang pudel? dicabut, dibersihin. Tetap cabut? Cabut. Oke, pudel juga? Iya. Nah, cuman ada, kalau misal kayak pom kan nggak boleh dicukur tuh. Katanya rusak bulunya. Kalau cowok-cowok boleh? Sebenarnya juga nggak boleh sih. Nggak boleh? Bukannya boleh nggak boleh. Iya, ini ada kontroversi. Ada orang yang pro untuk bisa boleh dicukur, ada orang yang nggak pro alias kontra untuk mencukur gitu loh. Nah sebenarnya kan itu balik lagi, apakah bulunya ketika dicukur baliknya akan seperti Dapatkan kebutuhan untuk anabul kesayangan Anda hanya di Hypet Pet Shop Kelapa Gading. semula. Biasanya nggak akan 100% seperti bulu utama. Oh, Gitu, kecuali dia shadingnya sendiri ya, dari papi kan dia kan bakal shading tuh. tetap ada shadingnya ini ya? Ada shadingnya. Kalau betina nih setahun 2 kali. Kalau jantan Kalau setahun jantan sekali. setahun sekali. Jadi baiknya jangan dicukur, cuman AC mesti kenceng. Iya paling yang diutamakan kayak bulu-bulu di kaki harus dicukur, dirapiin, ya kan bulu-bulunya.
Terus sebagian biasanya kalau di dadanya sini kalau minum cenderung gampang basah, mungkin bisa dirapiin sedikit gitu loh. Tapi kalau selama tidak ada penyakit kulit apapun juga ya nggak disarankan untuk dicukur sih, kan kasihan. Nah, kalau cowok-cowok itu gampang nggak sih sakit kulit? Kalau di POM kan ada black skin tuh. Cowok lumayan gampang juga kena penyakit kulit. Banyak faktor ya, kadang-kadang yang seperti saya bilang, kalau dia di cuaca di Indonesia nggak dipakein AC, main-main kan basah. Kadang-kadang owner males ngeringin. Nah, yang basah-basah itu lama-lama jadi jamuran, gigit dan sebagainya gitu. Jadi kandang memang harus bersih. Sebelum dimasukin kandang biasanya dilap dulu, dibersihin dulu. Oh, dipastiin kering ya. Tapi kalau AC kan biasanya lebih kering kan ya. AC lebih kering ya. Ini kayak gini tadi baru dilepas dia Masih agresif ya. agresif ya. Masih kalau bukan udah agresif sih, lincah. Nah, Iya, sekarang udah lincah. mulai kalem. Ya, jadi nanti hari-hari dia bakal jadi anjing males. Ini cocok buat dog lovers yang nggak suka anjing aktif, ya. Iya. Anjing yang Cocok. glamor tapi nggak aktif. Positifnya mungkin salah satu breed yang bisa dibilang cukup bersih ya. Oh, dia bersih ya? Iya, karena dia kayak misalkan dari papi gitu. Untuk kayak pee and poo-nya dia orang cepet banget untuk bisa tahu di mana gitu loh. Oh, oke. Jadi gampang diajarin ya? Iya, gampang diajarin untuk masalah toilet trainingnya ya. Kedua, jarang banget kayak mau gigit-gigit. Biasanya kan kalau papi kan giginya gatel. Iya. Suka gigit sepatu lah. Oh, ini nggak cocok? Kalau cocok cenderung enggak ya. Oh, lebih nggak suka gigit-gigit Iya. furniture gitu. Biasa kan kayak sofa, kayunya digigit lah, apalah. Kalau cocok kayaknya karakternya nggak seperti itu. Jadi dia lebih kalem ya. Nggak perlu exercise juga ya. Iya. Apalagi kalau panas-panas mesti hati-hati karena gampang overheat ya. Cuman kalau nggak pakai AC bisa. Dari kecil mungkin bisa, cuman bully nggak bisa stable ini kali. Nggak bisa stable ini. Hero. Lo nih. Kalau masalah makan, Masalah makan. termasuk yang rewel gak sih? Sebenarnya balik lagi. Ada beberapa yang nanya sama saya gimana ngerawat cocok bulunya tebel dan sebagainya. Ya kalau saya cuma satu sih, memang memilih dog food yang lebih baik lah, kelasnya yang lebih premium. Jadi asupan vitamin dan sebagainya sudah terlengkapi di dalam kandungan dog foodnya. Nah, tapi anjingnya maksudnya nggak rewel gitu soal Nggak rewel. makannya. Ada yang rewel. Gini, kadang-kadang kan jadi owner daripada anjing ini sangat sayang gitu ya sama anjing. Jadi ketika mereka memberikan makan itu kurang disiplin. Dapatkan kebutuhan anabul kesayangan Anda hanya di KGP Pet Shop bersama Asup Apik. Istilahnya jadi makanannya selalu ditinggalkan di kandangnya dan sebagainya, itu gampang jenuh gitu loh. Oh, jadi gampang jenuh dikasih makanan yang lain gitu ya? Ya suka dikasih treat-treat yang sebenarnya bukan makanannya dia dan sebagainya, jadi nanti cenderung menjadi picky eater. Nah, cocoknya kalau cocok ini dipelihara sendiri atau rame-rame? Kalau balik lagi ya, kalau memang ada tempatnya dan memungkinkan, ya mungkin 1-2 ekor cocok gitu. Jadi oke ya dia dipelihara rame-rame gitu ya? Iya. Cuman kalau bisa jangan terlalu kecil kali ya? Karena Temennya ya? tapi tidak disarankan untuk memelihara jantan sama jantan gitu loh. Oh, mesti jantan betina. Karena nanti pas kapan nanti insting kawinnya dia naik atau apapun juga itu dia bisa saling berantem. Gitu ya. Nanti dog lovers yang pengen nanya-nanya bisa ketik di kolom komentar. Mungkin kita akan kembali lagi ya buat nge-vlogin tentang coco supaya bisa dapat ilmu lebih banyak. Ya kalau ada anak kan ntar komen itu ya. Iya. Kabar-kabarin ya. Siap. Berikutnya kita akan nge-vlog tentang kandangnya. Oke. Ya kandangnya di apa nama channel ini? TS Showcastle. TS
dari singkatan. Dari nama saya. Oke, ya, oke, bye-bye. Yuk, bye.